Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ini adalah video lanjutan yang kemarin. Kemarin gue baru sampai Nmil 2 ya. Nah, di sini karena nggak masuk di bagian namanya, jadi gue tambahin pakai Nmil 1 buat cutting bagian dalam yang kecil-kecilnya itu. Nah, sini buat dulu tool Nmil 1. Tetap pakai ini ya, corner pencil finishing. Untuk titiknya itu sama aja, langsung calculate aja. Nah, ini untuk hasilnya itu dia bisa cutting bagian yang namanya itu ya. Untuk yang Nmil 2 sama Nmil 1 itu, Nmil 1 lebih bersih ya untuk cuttingnya. Nah, di sini seleksi bagian yang mau kita pakai aja. Ini gua mau seleksi yang mau dipakai aja. Untuk yang bagian yang lainnya itu bisa kita buang. Ya, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Sudah ke toolpad koneksi, di sini gue ada sedikit pemodifikasi. Bagian linksnya itu diganti ke scheme incremental ya. Jadi biar enggak kena modelnya ya, untuk menghindari kena model. Jadi si toolnya itu naik ke atas. Sini untuk bagian bottomnya udah selesai ya. Jadi sampai Nmil 1 aja gua kira cukup ya. Sekarang kita coba simulasi untuk tadi Nmil 1. Nah, dia jadi ada kelihatan hasilnya ya. Untuk Nmil 1 dia bisa untuk ngating bagian yang area kecil ya, atau area yang sempit-sempitnya. Nah, di sini untuk bagian area bottom udah selesai. Jadi gua buat folder untuk misahin toolpadnya ya. Ini bottom gua masukin ke folder bottom. Nah, sekarang gua lanjut ke bagian outside ya. Jadi workbench-nya itu kita setting dulu di outside ya. Kita langsung buat toolpad. Jadi gue langsung ke finishing pakai raster finishing ya, karena tadi di area bottomnya udah dipakai Nmil 12 sampai bawah. Nah, workbench-nya jangan lupa dipastiin bagian outside ya. Terus untuk bloknya kita kalkulasi ulang supaya aman ya untuk bloknya. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk limit boundary-nya itu kita harus buat lagi. Nmil-nya untuk toolnya ganti bonus 10. Untuk thickness-nya kita ganti 0,3 ya. Itu sama thickness-nya itu sama
di parameter raster finishnya itu harus sama ya, 0,3. Ya. Bonus 10, jangan lupa diganti toolnya. Jadi untuk toolpath name-nya itu nggak bisa sama ya, jadi harus beda. Ini untuk parameternya itu harus disamain 0,3 ya, sama tadi bagian kita bikin boundary-nya teman-teman. Nah ini hasil. Nah hasil bonus 10 nya udah jadi kayak gini. Nah, sini kita lihat ya, untuk bagian linknya itu masih naik turun, jadi gua bakal sedikit edit di bagian let's in nya, di bagian linknya itu on surface ya. Nah jadi ini toolpathnya itu dia sekarang nggak naik turun. Terus untuk bagian start point-nya juga aman, dia masih di atas modelnya. Di sini setting lagi, jadi kita langsung copy aja pengaturannya, ganti bonus 3 ya toolnya. Untuk limitnya itu dibikin lagi bonus 3, untuk thickness-nya 0, apply. Untuk pengaturan raster parameternya thickness-nya 0, untuk step over-nya 0,3 ya. Calculate. Nah, jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, ini gua simulasi untuk bagian outsetnya. Ini simulasi bonus 3-nya. Ini hasil finishingnya itu udah halus ya. Di area sini kalian bisa lihat ya, harusnya kan siku, jadi karena tadi finishingnya kita pakai bonus 3, nah jadi di situ masih ada radius ya, radius 1,5, sedangkan untuk modelnya itu di situnya itu harus siku. Jadi di sini gua mau tambahin satu toolpath lagi, ini ke toolpath, nah di sini ke Cornell Pencil Finishing. Untuk toolnya ganti ke Anvil 2. Jadi untuk limitnya itu bisa dipakai, bisa enggak ya.
Di sini gua nggak pakai limit karena dia udah otomatis nyarinya ya teman-teman. Untuk finishingnya parameternya nggak ada yang diganti, langsung kalkulasi aja. Ya, kita di sini gua cek dulu. Nah, kalian bisa lihat ya untuk bagian area yang belakang itu, yang di bawah dia keputus ya di situ ya, jadi enggak sampai bawah. Nah, di sini gua ada sedikit ubah pengaturannya agar si toolnya itu sampai ke bawah ya. Jadi di threshold angle-nya itu gua ganti 89, langsung kalkulasi aja. Ya, jadi kita lihat ya, dia toolnya itu sekarang bisa sampai ke bawah. Nah, jadi cara gantinya itu ada di situ ya teman-teman. Di threshold angle-nya itu kita ganti aja kalau misalnya si toolnya itu enggak sampai turun ke bawah. Bisa kita cek dengan tool yang bonus 3, jadi sama-sama ada di area bawah ya ujungnya. Jadi itu masih aman sih kalau menurut gua. Jadi kita simulasi. Ya, jadi dia hasilnya itu harusnya sebelah situ itu area siku ya. Jadi menurut gua udah oke ya dengan toolpad, dengan 3 toolpad untuk di area outside-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke area inside ya. Kita lanjut ke area inside, jadi diaktifin workbench inside-nya ke toolpad. Kita langsung ke raster finishing lagi. Nah, di sini gua kasih nama in bonus 10. Jadi langsung pakai bonus 10. Nah, untuk workbench-nya pastiin itu di inside. Untuk blocknya kita kalkulasi ulang ya. Setiap kali ganti workbench itu biasakan kita dikalkulasi ulang di bagian bloknya ya, supaya aman. Toolnya jangan lupa ganti ke bonus 10. Jadi untuk limit boundary-nya itu kita buat lagi bonus 10. Untuk settingan raster finishingnya itu tingkatnya 0,3 pertama, step overnya 2 ya. Ini untuk wrappingnya dulu ya, soalnya nanti finishingnya kita pakai bonus 3 ya, sama kayak di bagian inside di bottom juga sama, finishingnya pakai bonus 3 teman-teman. Di sini gua buat folder dulu untuk area outside-nya, belum gua pindahin ya. Kita lanjut setting, kita copy aja pengaturannya karena sama ya, hanya beda di toolnya aja. Di sini gua pakai finishingnya bonus 3, jadi di toolnya itu langsung kita ganti bonus 3. Untuk raster finish parameternya 0, step overnya 0,3. Sekarang limitnya kita buat lagi untuk tool bonus 3 ya. Langsung kalkulasi.
Ya di sini sama ya, aman. Untuk bonus 3-nya aman. Seperti biasa untuk bagian area di bagian bawah itu harusnya siku kan. Jadi nanti gua bakal tambahin lagi nmil 2 ya untuk membuat siku area yang di sebelah sini. Toolpad kita pakainya corner pencil finishing, jadi dia biar otomatis mendeteksi area atau bagian pojokan-pojokan yang siku ya teman-teman. Langsung kalkulasi aja. Untuk result angle-nya jangan lupa ya diisi, dipastiin itu 89 atau lebih dari sekitar 60 derajat ya. Oke, jadi kita buang yang gak dipakainya, itu kita buang aja. Oke, sini gua bakal simulasi di area inside-nya. Oh itu kalau ada waring kayak gini berarti dia ada masalah di bagian start point-nya ya. Untuk bagian save areanya itu bisa jadi kurang tinggi ya. Jadi kalau misalnya ada simulasi kayak gitu, nanti kita harus checking lagi pengaturan di toolpad kitanya ya teman-teman. Karena ini hanya simulasi, jadi gua klik OK aja ya. Ya pada area bawahnya masih belum siku, masih R, masih ada radius. Jadi kita akan bersihin pakai nmil 2. Nah, karena ini videonya juga masih kepanjangan, jadi bakal gua lanjut di part 3 nya ya, buat kita finishing bagian depan sama bagian belakangnya ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.